bergabung bersama pada malam hari ini. Kita dari Papua Rumah Doa Segala Bangsa bersama-sama terus akan menaikkan pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Baik Bapak Ibu kekasih, sebagaimana undangan yang kami telah kirimkan ya, kami share kepada Bapak Ibu semuanya. Pada malam hari ini kita akan dilayani oleh hambanya yang kekasih, Bapak Profesor Dr. Ignas D.A. Sutapa MSc. Beliau anak Tuhan yang sangat talented ya Bapak Ibu, banyak tanggung jawab, banyak tugas yang Tuhan percayakan dalam panggilan pelayanan yang ada. Dan beliau terus setia melayani Tuhan juga sebagai seorang profesional, namun juga seorang hamba Tuhan yang secara terus menerus ya siap sedia dalam segala waktu untuk melayani Tuhan. Beliau adalah Vice Chairman of UNESCO, IHP, IX, EH, and WK, Executive Director, APC, UNESCO, C2C, juga Core Member of UNESCO, AHSIAC, dan Vice Chairman of National Committee for Environmental Health Expert, Ministry of Health, Republik of Indonesia. Dan juga masih ada hal-hal yang lain, tugas tanggung jawab yang dipercayakan berbagai kementerian kepada hambanya. Bahkan ada hal yang baru saja minggu lalu ya, ada lagi lembaga baru yang mana hamba Tuhan ini dipakai oleh negara kita untuk bidang IT. Walaupun sebelumnya sudah ada juga di bidang tersebut ya. Nanti Pak Ignas akan menjelaskan kepada kita semuanya di sini. Bagi kami Pak Ignas juga adalah mitra kami, baik di Light of Transformation, juga di Papua Rumah Doa Segala Bangsa. Baik Pak Ignas, kami persilahkan Pak, ruang dan waktu kami sediakan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, yang berkasih Bu Eli, Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita mendengarkan sharing sebagian dari firman Tuhan, maka kita tundukkan kepala sejenak gitu ya, untuk mempersiapkan diri untuk laporan firman Tuhan. Bapak Surgawi, sekali lagi kami sungguh mengucap syukur oleh karena anugerah Tuhan, sehingga kami boleh diberi kesempatan sampai hari ini ada, dan kami boleh bersekutu di dalam nama-Mu di pada sore atau malam hari ini, dari berbagai wilayah di tanah air Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur melalui media ini kami boleh berjumpa tatap maya Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan ini kami sungguh bisa menikmati hadirat Tuhan dimanapun kami berada. Kami boleh dikuduskan, disucikan dengan kuasa darah-Mu sebagaimana puji-pujian yang kami naikkan Tuhan. Saatnya Tuhan kami datang dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu juga. Untuk kami mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, dan Tuhan yang berbicara langsung pada setiap kami. Ya Tuhan, kami boleh mendapatkan pemahaman-pemahaman baru, insight-insight baru, dan terutama ini terus menuntun langkah-langkah kami ke depan untuk menjadi berkat bagi bangsa kami. Baik dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote Tuhan. Lebih dari 17.000 pulau di Indonesia ini, dari berbagai suku, bangsa, bahasa, budaya, bahkan agama sekalipun Tuhan. Kami boleh menjadi berkat. Pakai urapi setiap kami yang ada di ruangan Zoom ini, kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah bangsa kami. Kami percaya Tuhan saatnya untuk kami boleh menjadi berkat untuk segala bangsa. Terima kasih karena serahkan waktu ini dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan yang menguasai setiap kami, dan kami boleh menikmati hadirat-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih Bu Eli undangannya. Saya kalau sudah ditelepon Bu Eli, tidak mungkin menolak itu ya.
Ya, saja ini menjadi komitmen sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya izinkan saya menyapa Bapak Ibu sekalian karena sudah cukup lama gitu ya. Ya ini memang tentu saja di tengah kesibukan Bapak Ibu sekalian, pasti juga padat. Saya lihat tadi ada Pak Libius, sesepuh, orang tua gitu ya. Kita semua ada tadi Pak Irwan. Mungkin saya baca aja satu-satu yang di layar saya gitu ya. Ada Bu Jenny, Bu Matilda, Bu Roslita, Bu Mai Tarikan, Bu Ruslija, ada siapa lagi? Mudah-mudahan tidak ada yang kelewatan. Bu Rusiana, Bapak atau Ibu Joel Joy ini ya, Bu Nurma, kemudian Bu Grace, Bu Tenji Siobing, kemudian Bu Karti, ini siapa nih? Dana ya, atau siapa nih? Ibu atau Bapak? Bu Ibu, Purnama, Pak tidak. Anton, Bu Esther, Bu Rosi, Bu Eli tentu saja, terus siapa lagi? Bu atau Bu Rika ya, kemudian Bu Paula. Mudah-mudahan sudah saya sapa semua ya, gitu ya. Selamat Pak sore atau malam, pasti kalau di Indonesia Timur mungkin sudah jam 19 hampir jam 20 ya. Ya, jam Eh, 19.30, Pak. ya, gitu, kita, ya. Terima kasih untuk kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali, walaupun berjauhan gitu ya, tapi dekat di hati. Gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya update sedikit ini tadi. Kebetulan saya ada di wilayah Jawa Tengah, ada gempa cukup cukup terasa gitu ya, dan agak lama gitu ya. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu merasakannya, tapi di wilayah karena itu di daerah Tuban apa mana tadi di Pulau Jawa di atas Pulau Jawa gitu ya. Terasa sekali. Mudah-mudahan semuanya ada dalam perlindungan Tuhan. Baik, saya waktu itu sempat berkomunikasi dengan Pak Libius, gitu, sempat di Jakarta hanya waktunya belum cocok, jadi belum sempat ketemu langsung, tapi satu saat nanti bisa ketemu. Pak Irwan, pasti suatu saat kita ketemu Pak Irwan, terutama mungkin karena ya saya sharing sedikit sebelum mungkin kita masuk ke firman Tuhan berkaitan dengan peristiwa kemarin seminggu yang lalu yang disebutkan Bu Eli. Karena kebetulan saya terlibat di dalam promoting eh, apa namanya transformasi digital di semua bidang yang memang kita ada di dalam era itu sekarang. Saya berharap juga bahwa gereja komunitas seperti kita ini eh, tidak ketinggalan juga gitu ya bagaimana memaknainya dan memanfaatkannya ke depan. Ya satu saat mungkin Bu Eli, Pak Irwan mungkin bisa saya share di LOT ya, Light of Transformation khusus membahas mengenai transformasi digital dan apa peran ke depan gitu ya. Itu jadi mudah-mudahan waktunya juga bisa diatur gitu ya. Paling tidak saya selalu memikirkan kalau kita masuk era sekarang ini, gereja juga harus terlibat gitu ya. Karena apapun yang memberi arah yang benar itu berangkat dari bait Allah, kira-kira gitu. Jadi itu saja, ya apapun peristiwa yang ada di bumi ini tak terlepas dari perhatian Tuhan, sehingga kita sebagai hamba-hambanya juga harus bisa memaknai dan bagaimana kita mengarahkan ke depan. Mungkin itu sebagai pengantar, Bapak Ibu sekalian, dan izinkan saya share sebagian perenungan yang judulnya sebenarnya. Saya bisa share Bu Elia. Bisa, Prof. Silakan, Prof. Ya, nah, saya harus apakah sudah kelihatan? Ya, sudah sekarang. Seandainya ini tadi soalnya sempat
jaringannya kurang bagus, jadi sempat terputus, saya sempat terpental juga tadi. Mudah-mudahan lancar gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mendapatkan tema ini. Sebenarnya ini juga perenungan juga sudah cukup lama gitu. Tapi barangkali ya tadi kemarin beberapa waktu yang lalu saya dikontak Bu Eli, kemudian untuk sharing gitu ya. Saja setiap sharing itu selalu ada hal-hal yang baru gitu ya. Walaupun katalah mungkin saya sudah siapkan, tapi selalu ada insight-insight baru. Gitu ya. Dan saya selalu apa ya, Tuhan Tuhan kita ini memang Allah yang luar biasa, selalu bisa memberikan hal-hal baru, walaupun dengan ayat yang sama gitu. Jadi saya selalu ingin mendapatkan apa ya, insight itu dari Tuhan gitu ya langsung. Kira-kira bermakna apa dari setiap firman Tuhan yang ada di hadapan kita. Nah kali ini Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk sharing, saya kasih judul The Divine Perspective Parables. Ya kalau di Indonesia kan itu adalah perumpamaan dalam perspektif ilahi kira-kira gitu. Nah mengapa ini perenungan yang cukup lama, kemudian kemarin itu saya renungkan ulang gitu ya. Ternyata dalam hal-hal tertentu gitu ya, nanti kita sambil diskusi gitu ya. Ya, namanya juga sharing, jadi kita bisa sharing seperti biasa apa yang disebut dengan parables atau perumpamaan, begitu ya. Itu kurang lebihnya seperti itulah. Ini kurang lebihnya yang akan saya sampaikan ya dari apa catatan Alkitab dan sebagainya seperti biasa. Kemudian apa yang kita dapatkan ke depan, langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan, kira-kira gitu. Nah kita akan mulai, Bapak Ibu sekalian. Ya nih, ini mungkin ada yang berasal dari bahasa ini, saya bisa dibantu gitu ya. Saya walaupun udah mulai sedikit-sedikit belajar, ternyata di dalam bahasa kita yang sangat kaya itu juga termaktub gitu ya, ada peribahasa-peribahasa yang bermakna sangat dalam gitu. Mungkin bisa dibacakan bagi Bapak Ibu yang mempunyai bahasa ibu ini, kira-kira gitu. Silakan. Kalau Saya saya coba ya, mungkin, Prof. Saya coba. Suami saya ya, soalnya bahasa ini. oh ya, Ah, saya kalau mudah-mudahan. saya kan aksennya bahasa Jawa. Ya ini. Ingkon songon poting lam marisi lamso marsoara. Nah, Ya itu ya yang artinya. artinya ya kalau di bahasa Indonesia kan lah, kalau bahasa Indonesia saya anu lah ya. Semakin tinggi ilmu pengetahuan seseorang harus semakin hati-hati berbicara, gitu kan ya. Itu semakin nunduk, semakin berisi kira-kira gitu ya. Silakan yang kedua. Yang kedua, aek godang, aek laut, dos niroha si bahen nasaut. Eh, ini Ada Bu ya? bahasanya pun anu ya, bagus kalau menurut saya gitu ya. Ini menunjukkan betapa kayanya bahasa kita, Bapak Ibu sekalian. Ini tidak ada di negara lain. Gitu. Hasil musyawarah untuk mufakat itulah yang terbaik. Jadi kurang lebihnya begini kira-kira sebelum nanti kita masuk ke slide berikutnya. Sebenarnya dalam setiap bahasa, setiap budaya, setiap negara dengan berbagai sukunya itu ternyata Tuhan taruh ya, hati manusia itu kan Tuhan yang membuat kira-kira gitu ya. Tapi selalu ada gitu ya berbagai ragam pernyataan-pernyataan wisdom gitu ya yang mungkin bisa bermakna lebih dalam dari sekedar yang tertulis kira-kira gitu. Nah, kita juga akan mempelajari Bapak Ibu sekalian apa yang tercatat dalam Alkitab gitu. Kita akan memulai diskusi dulu seperti biasa. Kan sejenak oleh karena ini coba kita tutup dulu ya. Karena ini kan sharing gitu. Nah, ini kan mengenai perumpamaan. Kita tentu saja sudah sering membaca berbagai perumpamaan yang ada di Alkitab. Nah, mungkin yang menarik untuk kita diskusikan itu yang sejak kapan sih sebenarnya kata-kata atau kalimat-kalimat dalam perumpamaan itu ada. Sejak kapankah itu? Paling tidak ini menjadi perhatian kita.
Kemudian mengapa dalam berbagai kesempatan itu kok selalu disampaikan dalam perumpamaan? Lah, saya membuka diskusi nih, paling tidak ya 2-3 menit sampai 5 menit lah gitu ya. Paling tidak ini karena insight itu yang diberikan kepada kita itu sering sering berbeda, tidak apa-apa, tapi justru sering untuk saling melengkapi kita gitu ya. Jadi apa yang mungkin saya dapatkan, mungkin Bapak Ibu mendapatkan yang lain, tetapi bisa saling melengkapi justru. Nah, kita coba diskusi sejak kapan gitu ya perumpamaan-perumpamaan itu ada dan mengapa itu dilakukan. Gitu. Silakan. Tentu saja yaitu bisa dalam konteks itu tadi ya. Tentu saja kita akan menggali dalam konteks firman Tuhan. Tapi sebenarnya kalau dalam sejarah peradaban gitu ya, terutama saya tadi sudah mulai dari peribahasa dari dalam satu bahasa kita yang sangat kaya itu, ya bahasa Jawa juga banyak, mungkin bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Papua. Tadi nyanyiannya dalam bahasa apa Bu Elia? Bahasa Tadi Papua. Papua ya, terima kasih. Saya tadi mencoba ini bahasa Papuanya suku mana gitu kan, karena begitu banyaknya Sukilani. suku gitu ya. Gitu. Tapi terima kasih banyak saya dikenalkan dengan salah satu kekayaan bahasa kita. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Kira-kira sebenarnya sejak kapan gitu ya? Kok mulai ada perumpamaan-perumpamaan yang ada di bumi ini? Nah, gitu. Silakan. Paling tidak kita ini ya, ya pasti insight kita sangat sangat kaya. Silakan Bapak Ibu bisa memberikan ini ya, sharing. Namanya kita sharing. Silakan. Sejak kapankah gitu ya perumpamaan-perumpamaan ini ada? Silakan. Ya, coba ya, Prof. Eh, kalau saya waktu masih sekolah, ya, sering kita belajar di bahasa Indonesia mengenai perumpamaan. Ya, nampaknya nenek moyang kita dari sejak zaman dulu sering menggunakan istilah ini untuk memberikan pemahaman yang lebih mendarat, yang Hmm, lebih down to earth, ya, hmm, kepada hal-hal di sekeliling atau di sekitar kita, ya. hmm, Jadi mau hmm, menyampaikan satu pesan tidak dengan bahasa yang tinggi-tinggi, tetapi bahasa sehari-hari yang hmm, sangat alami, eh, apa ya istilahnya tuh eh, baca dari alam, ya. Eh, jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar. Nah, setelah menjadi anak Tuhan, saya juga menikmati sekali ketika Tuhan Yesus ternyata banyak menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan atau memberikan eh, pengetahuan, ya, mengajar kepada murid-muridnya. Dan kita tahu murid Tuhan Yesus banyak berlatar belakang yang sangat sederhana, ya, orang-orang yang eh, nelayan, petani. Jadi mereka kurang pendidikan sebenarnya. Tetapi kepada mereka Tuhan Yesus mengkomunikasikan pengetahuan yang sangat dahsyat, spektakuler, dan diberikan dengan perumpamaan itu, dan itu sangat mendarat di hati mereka. Paham mereka kalau dibilang tentang burung pipit, burung di udara terbang, ya, dan sebagainya dipelihara, apalagi kamu. Dan mereka tahu burung nggak pernah bikin apa-apa, tapi hidup, beranak pinak, berkembang gitu ya. hmm, Dan nggak pernah susah, bercuit-cuit hmm. terus, bersuka cita. Ya, Ya. ya mungkin begitu, Prof. Wah, udah lengkap sekali. Terima kasih. Dan pertanyaan berikutnya mungkin Bapak Ibu bisa sharing ya, karena ini untuk sharing singkat dulu, baru saya akan memberikan perspektif gitu ya. Ini mengapa, walaupun sebagian sudah dijawab Bu Eli tadi, mengapa kok sampai ada perumpamaan? Jadi itu yang barangkali perlu nanti kita pelajari bersama. Tapi kurang lebihnya memang tadi itu ada keterbatasan-keterbatasan. Nah, kita akan lihat dalam perspektif Alkitab, perspektif ilahi gitu ya kira-kira. Jadi kenapa sampai ada perumpamaan? Gitu. Tentu saja pasti ada sebabnya gitu ya. Jadi saya oleh karena ya bagian dari ilmuwan gitu ya, saya selalu mencari penyebabnya.
untuk semakin memahami mengapa itu sesuatu itu terjadi, dan oleh karena ini diilhami firman Tuhan, yaitu memperkaya wacana kasanah yang luar biasa, gitu ya. Yang coba nanti kita bahas bersama-sama ini, gitu ya. Selebihnya nanti kita bisa diskusi. Saya lanjutkan dulu ya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak Bu Eli untuk sharingnya. Mungkin saya lanjutkan. Jadi intinya pasti ada penyebabnya, mengapa, gitu ya. Dan ini yang akan kita gali. Nah, sejak kapan itu kita juga akan jawab, gitu ya. Kemudian mengapa? Kemudian siapa yang memberikan perumpamaan itu? Coba kita renungkan bersama-sama. Itu yang akan saya sharingkan pada sore hari ini, dan semoga ini juga bisa memberkati kita semua. Paling tidak kita mendapatkan perspektif, gitu ya. Nah, berikutnya ini kadang-kadang kalau ada yang masuk itu ini agak mengganggu ini ya, slide show-nya jadi agak terlambat. Baik, sudah kelihatan ya? Sudah, Prof. Baik, ya. Nah, kalau kita kita bedah dulu ya, kata perumpamaan itu seperti biasa supaya kita berangkat dari bahasa yang sama, itu dari kata umpama. Kalau kata-kata dasar ternyata ada juga kata-kata perumpamaan, seumpama, dan sebagainya itu dipakai dalam Alkitab. Nah, ini paling tidak ini supaya kita paham betul, gitu ya. Kita berangkat ya secara akademis pun teruji, gitu ya. Jadi berasal dari kata umpama, maknanya apa? Jadi arti-arti yang memiliki ejaan yang sama tapi maknanya berbeda, gitu ya. Kurang lebih dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda, atau segala yang digunakan. Sehingga paling tidak dari definisi kita bisa memahami, kemudian memaknai. Nanti kalau ada ayat. Nah, beberapa contoh memang kalau kita lihat sebelum kita masuk ke lebih dalam, ini bisa berupa peribahasa yang berupa perbandingan. Kalau kita lihat, ya ada contoh-contohnya, gitu ya, nanti kita dalami. Misalnya ya, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anaknya di bawah sayapnya. Itu dalam Matius 23 ayat 37. Bisa berupa perbandingan, gitu ya. Kalau kita katakanlah bedah semuanya, gitu ya. Demikian pula hal kerajaan surga sama seorang pedagang. Diumpamakan seorang pedagang yang mencari mutiara Anda, terus ada cerita selanjutnya. Kita akan membahas lebih kepada apa tadi perspektif perumpamaannya. Ibarat juga bisa. Seumpama seorang yang menabur benih. Jadi ternyata kalau kita lihat dalam Alkitab itu ada klaster-klaster yang dipakai. Ya kita sehingga paling tidak kalau kita bedah itu jadi kita lebih paham. Saya akan lanjutkan slide berikutnya lah. Catatan Alkitab, mohon maaf, itu kalau kita lihat perumpamaan kata ini itu dicatat dalam 14 atau 48 ayat, sorry, 50 kata, gitu ya. Dan ternyata yang paling banyak ya, menyampaikan perumpamaan atau dicatat perumpamaan ini justru ada dalam Perjanjian Baru. Nah, ini kan menarik. Di Perjanjian Lama kata ini munculnya hanya 4 kali. Ya. Kata perumpamaannya ya, walaupun ada kalimat-kalimat yang katalah mungkin barangkali itu mengandung perumpamaan. Tapi kata perumpamaan tadi itu ternyata jauh lebih banyak disampaikan atau ditulis, dicatat di dalam Perjanjian Baru. Bahkan 10 kali lipat lah kata lebih, gitu ya. Dan tentu saja ini bisa apa ya, kita berpikir lagi, mendalami, mengapanya, gitu ya. Dan itu ternyata kata perumpamaan juga ada dalam berbagai bahasa di seluruh dunia. Jadi itu bukan sesuatu yang ini ya, artinya juga sesuatu yang common sense, bahwa di negara-negara dimanapun ada bahasa-bahasa peribahasa dan sebagainya. Nah, jenis perumpamaannya itu bisa pribadi, orang, tanaman, hewan, benda, situasi, gitu ya, kalau kita rangkum keseluruhan. Mungkin ini nanti memudahkan kita dalam memahami, memaknai, menganalisis, dan sebagainya. Itu ringkasan dalam catatan Alkitab kalau diringkas. Nah, kemudian kita
Nah, yang menjadi penting adalah sejak kapankah gitu loh. Saya waktu itu mencoba menelusuri gitu. Sejak kapan gitu ya? Mengapa kemudian Allah itu memakai istilah-istilah atau dalam bahasa perumpamaan tadi? Kita membayangkan ya, kalau kita lihat ya, kita jeli memahami. Saya sedang membaca ulang gitu ya. Begitu selesai saya baca ulang dari depan lagi, selalu mendapat insight yang baru. Nah, kalau kita lihat pada saat Adam dan Hawa ada di dalam Taman Eden, itu tidak ada. Gitu. Allah bisa komunikasi langsung, ya tanpa menyatakan perumpamaan-perumpamaan. Ya, bisa kita bayangkan. Begitu kita tadi bersekutu dengan Allah, dekat sekali, bahkan bunyi langkah Tuhan pun kita dengar, gitu ya. Kita pun istilahnya kalau orang yang begitu dekat, gitu ya, orang senyum atau raut muka tertentu pun kita bisa memahami. Misalnya antara suami istri, orang tua anak, gitu ya. Itu kalau saking dekatnya, gestur-gestur tertentu itu sudah bisa bermakna. Nah, demikian juga gitu ya, Allah dan dengan ciptaan awal gitu ya yang dilahirkan, bahkan sebagian rohnya ya kalau kita dihembuskan roh Allah itu kan berarti sebagian roh Allah dihembuskan ke dalam diri Adam dan Hawa katakanlah gitu ya. Itu dekat sekali. Sehingga bahasanya pun bahasa yang tidak perlu pakai bahasa-bahasa perumpamaan gitu ya. Jadi saya membayangkan pada saat itu tidak perlu gitu ya. Karena Allah dan manusia ciptaan pertama itu sangat dekat, sangat memahami apa yang disampaikan, tidak ada kendala, tidak ada batasan gitu. Nah, itu yang terjadi kalau saya telusuri itu tidak ada gitu sebelum manusia jatuh dalam dosa itu tidak ada istilah-istilah perumpamaan itu. Nah, setelah manusia jatuh dalam dosa, lah itu ceritanya jadi berubah total gitu. Karena artinya ada pemisahan, ya. Hal-hal yang dikehendaki Allah jadi tidak dipahami oleh manusia, ya. Karena apa namanya? Terputus gitu ya. Yang tadinya nyatu oleh karena rohnya hidup gitu ya. Jadi menjadi tidak bersatu kembali, tidak jadi satu istilahnya. Sehingga terjadi pemisahan. Katakanlah ya bahasanya gitu ya. Menjadi musuh gitu ya gitu kira-kira. Sehingga hal-hal yang mungkin disampaikan Allah tidak lagi dipahami oleh manusia. Kalau rohnya mati, tidak lagi terkoneksi. Gitu. Sehingga ceritanya jadi berubah total. Nah, baru kemudian Allah berkomunikasi lagi, gitu ya, dalam sejarahnya. Kalau kita lihat perumpamaan itu baru muncul, ya, itu di slide berikut ini. Ya, setelah Allah berjanji untuk kembali berhubungan dengan manusia untuk memberikan generasi yang panjang gitu kira-kira begitu. Nah, kalau kita lihat nanti dimulai dari perjanjian Allah dan manusia. Ya, kalau kita lihat barulah muncul ya semacam perumpamaan-perumpamaan walaupun dalam konteks ini tidak muncul kata perumpamaan sendiri, tetapi perbandingannya itu dipakai. Contoh misalnya dalam Kejadian 13. Jadi memang istilah itu sudah sangat lama ya sejak zaman Abraham ini. Sebelumnya belum ada gitu ya. Tapi sepertinya ada jeda di mana kalau saya perhatikan jadinya waktu begitu jatuh dalam dosa gitu ya Allah itu dalam tanda kutip kalau saya membayangkan gitu ya ini manusia ini nggak tahu diri kah gitu ya sudah diberikan macam-macam gitu ya. Ya singkat ceritanya manusia jatuh dalam dosa toh Allah itu tetap mengasihi ciptaannya sehingga mencari upaya bagaimana caranya supaya manusia itu kembali kepada Allah sebagai sang pencipta gitu. Ya, dicarilah katalah itu generasi mana gitu yang bisa dipercaya gitu ya. Ya, akhirnya ketemulah dalam pribadi Abraham ini ya ini yang disampaikan dan aku akan menjadikan keturunanmu nah ini apa peristilahan perumpamaan ini muncul walaupun tidak dalam kata perumpamaan sendiri seperti debu tanah banyaknya bisa dibayangkan. Jadi karena ada masa jeda di mana Allah dan manusia itu ya ada terpisah jurang yang tak terselami gitu, gitu oleh karena dosa sehingga
Allah dan manusia tidak bisa berkomunikasi sebagaimana sebelumnya. Sehingga akhirnya bahasa-bahasa lain gitu ya, yang bisa memudahkan manusia menangkap apa yang dimaksud Allah. Walaupun nanti coba kita dalami gitu ya, tidak mudah gitu untuk kita yang jadi serba terbatas ya, walaupun kalau zaman di waktu-waktu Abraham itu ratusan tahun gitu ya, hampir 1000 tahun gitu ya, umur manusia 900-an, 800-an. Tapi semakin ke sini juga semakin berkurang gitu, menunjukkan bahwa kapasitas manusia itu ya semakin lama semakin berkurang, apa istilahnya, jaraknya dengan Allah. Nah, ini dimulai di zaman bahkan kejadian 13 itu kan belum terlalu jauh dari penciptaan. Tapi artinya Allah gitu untuk kembali eh, berkomunikasi dan menyampaikan rencananya, keselamatannya, walaupun akhirnya Allah juga harus menunggu yang sangat lama gitu ya, karena setiap orang yang dipilih Tuhan itu eh, gitu kali ya, macam-macam. Musa pun juga mengalami kegagalan dan sebagainya. Tapi toh Allah tetap dengan rencananya. Bagaimana intinya kembali kepada Sang Pencipta. Sehingga ini mulailah istilah-istilah ini dipakai ya, istilahnya Eli tadi, untuk lebih mudah menangkap, karena kemampuan atau daya tangkap manusia jadi sangat turun drastis. Karena kalau dulu gitu ya, sebagian roh Allah gitu ya, kan dihembuskan roh Allah sehingga hidup gitu ya. Artinya ada bagian penting roh Allah ada di dalam hidup manusia sehingga bisa berkomunikasi langsung gitu ya. Tapi begitu jatuh dalam dosa, menjadi tidak ada lagi itu kan. Jadi cara pandang, cara penerimaan eh, untuk berkomunikasi dengan Allah itu bahannya tidak ada lagi. Sehingga terpaksa harus pakai dengan cara komunikasi lain. Di antaranya adalah memakai istilah-istilah tadi yang mungkin barangkali mudah dicerna, walaupun mestinya kalau tidak jatuh dalam dosa itu lain persoalan. Sehingga hitunglah bintang-bintang gitu ya. Terpaksa ya istilahnya harus pakai itu ya, media-media yang ada. Waktu itu ada debu tanah, ada bintang dan sebagainya, itu sudah mulai dipakai untuk membayangkan, karena mungkin keterbatasan ya, nanti akan saya sampaikan juga bahwa kita ini demikian terbatas untuk memahami Allah yang begitu tak terbatas itu, dengan otak kita yang demikian kecil, sangat terbatas. Jadi sangat tidak mungkin gitu. Sehingga mau tidak mau ya Allah harus menurunkan cara berbicaranya yang kurang lebih bisa dipahami, bisa dimaknai, bisa diterima gitu. Walaupun kadang-kadang masih salah. Sehingga kenapa kita betul-betul membutuhkan apa ya, hikmat tadi, nanti kita bahas dalam slide berikutnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, dalam perjanjian lama, ya kata perumpamaan ini seperti tadi muncul 4 kali. Nah ini apa? Gitu. Nah ternyata kalau kita lihat, mungkin ada Bapak Ibu yang membaca satu-satu gini supaya ini karena hanya ada 4 gitu ya, bisa dibantu saya, satu Ibu satu ayat gitu ya, karena ayatnya tidak panjang juga. Baik, Silahkan. Prof ya. 4 firman Allah dalam perjanjian lama dalam perumpamaan. 1. Hai anak manusia, katakanlah suatu teka-teki dan ucapkanlah suatu perumpamaan kepada kaum Israel. Yehezkiel Ya, 17 silahkan. ayat 2. Silahkan, Ibu Yani. Terima kasih, Bu Eli. Lanjut, Prof. Ya, silakan. Oke. Yang kedua, aku berbicara kepada para nabi dan banyak kali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan dengan perantaraan para nabi. Hosea 12 ayat 10. Yang ketiga, aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat kemana aku mencerai beraikan mereka. Yeremia 24 ayat 9.
Yang keempat, ucapkanlah suatu perumpamaan kepada kaum pemberontak dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, taruhlah kuali di atas api, taruhlah dan tuanglah juga air ke dalamnya. Yehezkiel 24 ayat 3. Baik, terima kasih banyak Bu Eli. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang tercatat dalam Alkitab paling tidak dalam bahasa Indonesia ya. Kata perumpamaan itu tercatat 4 kali. Dan yang menarik kalau kita lihat isinya ya, itu lebih kepada hal-hal yang berupa peringatan gitu ya. Artinya itu tadi. Jadi begitu manusia jatuh dalam dosa gitu ya, ternyata semakin ditarik ke mundur, maksudnya terus ke belakang ya, dari depan ke belakang itu perilaku-perilakunya tidak semakin baik gitu ya, kalau kita lihat sejarahnya ya. Kejahatan juga begitu banyak, ganti raja, ganti dan sebagainya itu. Sehingga ini ternyata perumpamaan ini jadi semacam ini ya, peringatan keras gitu. Semacam cibiran dari pihak Allah kepada umatnya. Karena kamu ini menjadi orang kok seperti ini, kira-kira gitulah dalam bahasa ini ya, bebasnya. Sehingga ini yang terjadi mencerminkan itu. Karena sepertinya daya tangkap, daya analisa yang tadinya harusnya selalu dekat dengan Tuhan, mendapatkan ilham ilahi langsung, tidak perlu pakai macam-macam tadi, perumpamaan atau istilah dan sebagainya itu, menjadi tidak bisa lagi. Ya bahkan itu kalau muncul ini selalu dalam bentuk peringatan-peringatan. Teka-teki kaum Israel diingatkan, perantara Nabi membuat mereka ngerian, gitu kan ya, dikatakan sebagai pemberontak. Memang pada saat itu ya kondisinya seperti itu. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, kehilangan roh Allah itu ternyata mendegradasi banyak hal, ya seluruh kehidupan kita. Yang paling celaka ya kita mati kekal gitu ya. Tapi kita mengucapkan puji Tuhan gitu ya, bahwa inisiatif Allah untuk kembali ya dengan berbagai upaya gitu ya, dengan kesabaran yang luar biasa tanpa batas gitu ya, kan udah digendasi Adam, kemudian sampai katalah akhirnya Tuhan datang sendiri, karena ini kalau nggak saya datang sendiri nggak akan selesai ceritanya, kira-kira gitu. Tapi ya itu tadi, walaupun ketemu orang-orang yang ya dari zaman ke zaman toh selalu saja mengalami kegagalan demi kegagalan. Itu akibat dosa. Jadi betapa mengerikan gitu dia. Akibat yang tadinya status dekat dengan Allah menjadi jauh dari Tuhan. Nah, kemudian ini akhirnya saya rangkum Bapak Ibu sekalian, mengapa Allah menggunakan perumpamaan. Jadi kalau setelah saya lihat keseluruhan gitu ya, kalau ini dikelompokkan ada 4 alasannya, kurang lebih begitu. Nanti kalau Bapak Ibu mungkin barangkali mendapatkan insight baru, ya nanti bisa di-share. Yang pertama, kenapa sampai digunakan perumpamaan? Yang pertama karena akibat dosa. Jadi manusia telah berdosa, kehilangan kemuliaan Allah. Jadi Allah tidak lagi bersama manusia. Itu akibat dosa tadi. Sehingga tidak lagi bisa berkomunikasi secara langsung, manusia tidak bisa mengerti hati Allah, katakanlah begitu, yang tadinya langkah Tuhan pun dengar, ini menjadi tidak, jadi beku, dan sebagainya. Manusia terpisah dari Allah karena dosa, sehingga tidak sanggup berkomunikasi langsung. Manusia betul-betul kehilangan keberadaan roh Allah di dalam diri. Dan ini membuat kita celaka. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kemudian juga manusia ini sangat terbatas, sementara Allah tidak terbatas. Ya, dengan sudah kondisi kita kehilangan roh Allah gitu, tidak lagi bisa memahami ini, kita jadi sangat lebih tereduksi lagi. Gitu. Ya, bahkan mulai umurnya gitu ya, kalau kita lihat yang dulunya ratusan tahun kita menjadi 100 tahun pun sudah mulai jarang gitu ya. Akal budi manusia sangat terbatas sehingga tidak bisa, tidak sanggup memahami bahasa ilahi. Ya nanti kalau mungkin kita sudah semuanya kembali ke surga gitu, baru mungkin jadi ada bahasa itu lagi ya.
Tapi sekarang akal budi manusia itu sangat terbatas. Sangat tidak mungkin untuk katakanlah memahami Allah yang demikian tidak terbatas, alam semesta itu pun kita sulit memahami dengan berbagai keterbatasan kita. Sehingga kenapa akhirnya menggunakan perumpamaan-perumpamaan yang istilahnya Bu Eli tadi down to earth tadi. Karena kita sebar terbatas sekarang. Kemudian yang berikutnya, sehingga mau tidak mau ya sebagai konsekuensinya, maka kita perlu bergantung dengan hikmat Allah untuk bisa memahaminya tadi. Ya. Manusia perlu kembali kepada sumbernya dengan meminta hikmat ilahi, karena sumbernya dari Allah. Kalau mau memahami hal-hal yang dari Allah, maka kita perlu hikmat ilahi tadi. Kalau tidak, tidak akan mungkin. Sehingga kenapa kita perlu perenungan, perlu merendahkan diri, terutama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena Tuhan akan datang kalau kita betul-betul merendahkan diri. Dan yang keempat juga ini sebagai sarana atau media komunikasi. Manusia memerlukan sarana atau media untuk memahami kemahakuasaan Allah tadi, termasuk meningkatkan daya ingat. Gitu. Ya, karena kita itu terbatas daya ingat kita ya sebesar bakpo otak kita ini sangat terbatas untuk bisa memahami kemahakuasaan Allah. Sehingga perlu tadi perumpamaan-perumpamaan itu memicu daya ingat, gitu, mudah dipahami, mudah dimengerti. Itu pun kadang-kadang hilang, gitu ya. Jadi paling tidak ada 4 alasan yang saya catat ya, yang ini dari ini mulai dari manusia jatuh dalam dosa, kehilangan roh Allah, gitu ya. Kita menjadi sangat lebih terbatas lagi, sehingga Allah perlu media komunikasi dengan cara apa lagi kan ya untuk memudahkan itu. Kemudian juga untuk memahami kemahakuasaan Allah, pesan-pesan ilahi, kita perlu hikmat yang dari Allah sendiri. Tidak ada cara lain kira-kira. Nah, kemudian perikop perumpamannya apa saja yang dipakai gitu ya. Ini tidak akan kita baca semuanya, ada beberapa, ini hanya untuk catatan saja. Tapi mungkin bisa satu perikop ini boleh dibacakan, ya. Saya taruh beberapa perikop nanti karena ini bisa dibagikan. Tapi satu ini saja untuk membuktikan atau paling tidak untuk mencoba kita memahami bersama. Misalnya ini perumpamaan tentang benih ya yang ditaburkan gitu ya. Nah ini saja yang dibaca, bukan ini 4 ayat, silakan bisa dibantu dibaca. Baik, Prof. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Markus 4 ayat 26 sampai 29. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian bulir-bulir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Ya, puji Amin. Tuhan. Luar biasa ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita lihat ini perumpamaan tentang benih yang ditaburkan di tanah. Gitu ya. Jadi ini kerajaan Allah, hal kerajaan Allah ya, bukan kerajaan Allah. Hal kerajaan Allah, jadi karena berkaitan dengan halnya, jadi bisa diceritakan dengan berbagai cara gitu. Tapi salah satunya adalah seperti orang yang menabur benih di tanah. Nah, maknanya gitu ya, lebih ke maknanya bahwa benih itu kalau sudah ditabur, kita tidak tahu prosesnya, tahu-tahu jadilah misalnya beras di nasi di piring gitu ya. Itulah hal kerajaan Allah. Jadi ada aspek-aspek yang bahkan kita sendiri tidak memahami, tapi itu yang dilakukan Allah. Proses itu ya. Jadi benih yang ditabur akhirnya menghasilkan jadi buah, jadi bunga, macam-macam itu. Ya, kita tidak tahu prosesnya bagaimana, walaupun secara ilmiah kita mencoba membaca, tapi secara utuh gitu ya, yaitu mahakaryanya ilahi tadi.
Nah, oleh sebab itu, kenapa akhirnya untuk memahami hal kerajaan Allah itu perlu diumpamakan tadi supaya mudah dipahami. Ya, paling tidak dalam konteks ini gitu ya, ya kayak misalnya benih itu sampai menjadi buah yang bisa dimakan, kan kita bahkan sudah lupa kadang-kadang. Ya, jadi berkat yang begitu besar itu betapa seringnya kita lupa. Paling tidak kita menjadi teringat kembali Bapak Ibu sekalian betapa besarnya kasih Allah kepada kita untuk kita tidak lupakan. Ya, paling tidak ini harus mengingatkan kita betapa seringnya gitu ya kita ya udah tahu benih kemudian kita dapat makanan gitu ya. Ini prosesnya sangat panjang, tidak instan juga. Gitu. Ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Ada reaksi ya, bilang saya backgroundnya kimia, ya ada proses jutaan reaksi kimia atau biokimia gitu. Kalau diurai untuk dari misalnya benih ya padi gitu benihnya sampai menjadi bulir tadi ya bulirnya gitu ya itu prosesnya sangat panjang banyak reaksinya jutaan reaksi kalau boleh dikatakan itu luar biasa jadi paling tidak ini mengingatkan kita kembali Bapak Ibu sekalian lah itulah nah, ini pun baru hal sedikit gitu ya untuk bisa menjelaskan hal kerajaan Allah itu hal ya ini hal kerajaan Allah belum kerajaan Allahnya sendiri ya. Jadi ini diumpamakan itu tadi nah kemudian masih banyak lagi ini kan baru satu satu aja ini kita mungkin sudah wah ini bagaimana sih sebenarnya. Tapi paling tidak ya kita tidak melupakan itu. Ya. Karena empat hal tadi sehingga kenapa Allah perlu sarana komunikasi baru, hal-hal baru lewat perumpamaan dan sebagainya untuk kita bisa melihat betapa kayanya, betapa mahakarya yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Paling tidak menyadarkan kita bahwa kita sebenarnya pernah loh berkomunikasi langsung dalam sejarahnya Adam dan Hawa. Lah kerinduan Allah itu untuk kita kembali untuk bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Itu yang pertama. Lah, ini ada perikop-perikop lain, misalnya ini perumpamaan mengenai biji sesawi juga, gitu. Ini tidak akan kita baca, tapi dikatakan di sini biji sesawi itu biji yang paling kecil, gitu ya. Tapi begitu dia tumbuh besar dan sebagainya, bahkan dia paling besar dan bisa menampung banyak untuk berteduh binatang dan sebagainya. Itu maknanya. Itu hal kerajaan Allah tadi. Itu. Jadi dalam perspektif lain. Gitu ya. Jadi Allah ya mencoba menjelaskan. Ya kalau ditanya hal kerajaan Allah itu seperti apa sih? Ya, ya di antaranya seperti itu. Bisa dalam bentuk misalnya biji yang paling kecil ternyata bisa menjadi uh, tempat berteduh. Gitu. Jadi sesuatu hal yang mustahil dikerjakan oleh manusia kalau bukan Allah sendiri. Kira-kira begitu. Jadi seperti itulah kira-kira. Dari itu pun hal-hal yang sebenarnya di hadapan Allah masih sangat kecil katalah begitu ya. Karena kemahakuasaan Allah yang tak terbatas. Tetapi untuk memudahkan manusia, hal kerajaan Allah itu kurang lebih seperti ini loh. Nah, tadi aspek misalnya tidak dipahami tetapi ada, kemudian ini walaupun kecil ternyata bisa menaungi banyak hal. Berikutnya misalnya seorang penabur juga dalam perspektif lain. Hal kerajaan Allah itu penabur yang menabur di berbagai tempat yang berbeda gitu ya. Kemudian ada yang tumbuh, ada yang tidak dan sebagainya itu. Nah, seperti itu. Ya, ya kalau kadang-kadang kita terjemahkan sebagai ya kondisi manusia dan sebagainya. Tapi bagaimana caranya untuk kita memahami perspektif ilahi tadi sebenarnya. Pesan-pesan ilahi itulah yang sebenarnya Allah ingin sampaikan kepada kita semua. Supaya kita menyadari gitu ya, bahwa sebenarnya ya kamu kehilangan kemuliaan Allah lah gitu ya, kita ini. Tapi kerinduan Allah untuk kembali lagi untuk manusia itu bisa bersekutu dengan tapi ada syaratnya. Kemudian juga diumpamakan seorang gembala mengurus 100 domba, satu hilang, ya kan? Itu perspektif lain lagi.
Jadi nilai-nilai ilahi ya, ini hal kerajaan Allah itu. Ya, ada yang terkait dengan nilai, ada yang terkait dengan kebijakan, ada yang terkait dengan keputusan. Begitu banyaknya, mencerminkan betapa kayanya, gitu, yang tak terselami gitu loh. Ada lagunya kan, tak terselami gitu ya, tak terselidiki dan seterusnya itu. Ya memang tidak bisa, terbatas kita ini. Ya. Kemudian ada sukacita besar, ngambil yang satu, meninggalkan yang ini. Itu sering itu berbeda dengan nilai-nilai yang kita anut di bumi ini. Gitu. Nah, kalau kerajaan Allah, kalau mau tentang nilai-nilai kerajaan Allah, ya seperti itu. Satu nyawa berharga, gitu, yang tersesat dibanding 99 nyawa yang tidak tersesat. Gitu. Jadi itu berkaitan dan fokus, ya kalau misalnya pelayanan. Ya. Bagaimana kita memfokuskan diri untuk fokus kepada keselamatan jiwa. Gitu kira-kira. Jadi ya seperti itulah kerajaan Allah, hal kerajaan Allah. Itu baru bagian lain. Gitu. Ada hal yang lain seperti pukat yang dilakukan, yang menangkap banyak ikan, kemudian dipilih-pilih, gitu ya. Ini mengenai pemilihan, ya. Ada yang bagus, ada yang tidak dan sebagainya. Nah itu bagian dari apa ya namanya? Ada standar-standar tertentu untuk menjadi warga kerajaan Allah. Hal kerajaan Allah ya seperti itu. Jadi tidak tanpa nilai gitu kira-kira. Itu hal yang lain. Jadi kalau kita rangkum Bapak Ibu sekalian jenis perumpamaan tadi gitu ya. Untuk bisa memahami yang pertama berkaitan dengan benih. Benih mengeluarkan tunas dan makin tinggi bagaimana terjadinya tidak diketahui orang. Kita tidak paham. Kita hanya tahu hasilnya. Tapi prosesnya itu yang begitu dahsyat. Itu bahkan kita tidak paham. Itu yang Tuhan sediakan. Satu. Biji sesawi. Biji yang paling kecil tumbuh menjadi lebih besar dan daripada segala sayuran ini. Apa yang kecil di mata manusia, ya, mungkin besar di mata Tuhan. Jadi kita betul-betul harus memahami apa ya cara pandang Allah kira-kira. Jadi menilai orang itu tidak hanya dari luar saja, karena Allah mempunyai cara pemilihan yang tersendiri. Gitu. Kemudian penabur keluar menabur jatuh di tempat yang berbeda. Bagaimana itu karakteristik yang berbeda-beda tadi. Gitu, misalnya. Kemudian domba yang hilang. Ya. Meninggalkan kita bagaimana belajar untuk fokus. Gitu. Pukat bagaimana ada nilai-nilai value-value yang terstandar. Dan masih ada yang lain lagi. Tapi paling tidak Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya Allah mencari media komunikasi untuk bisa berkomunikasi dengan manusia, menyadarkan juga manusia bahwa kerajaan Allah itu tak terselami, tak terselidiki hanya dengan otak kita yang demikian kecil. Sehingga apa? Sehingga untuk bisa memahami perspektif Allah, cara pandang Allah, ya yang pertama ada 4 langkah ini, menyadari dan memahami posisi kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, mau tidak mau. Ya. Kita sadar bahwa kita ini ciptaan Allah, yang sudah kehilangan kemuliaan Allah, tetapi karena kasih Allah yang begitu besar, tak terselami, tak terselidiki tadi, untuk berkomunikasi lagi dengan kita. Sehingga kita harus menyadari posisi kita. Kita ini siapa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia sangat terbatas untuk memahami kemahakuasaan Allah sekali lagi. Sehingga manusia memerlukan hikmat ilahi untuk memahami setiap firman ilahi. Tidak mungkin. Ya. Hanya dengan daya analisa kita yang terbatas ini, kalau tidak minta hikmat ilahi tadi, menghidupkan roh kita kembali, gitu kan. Kalau hanya secara apa ya, secara akal pikiran kita sangat terbatas. Kita tidak paham, sangat terbatas. Sehingga perlu hikmat ilahi untuk memahami cara pandang Allah, memahami isi hati Tuhan, sehingga kita digerakkan kemana, misalnya termasuk pelayanan. Ya.
sangat banyak kesaksian untuk kita digerakkan ke sana kemari, kita membuat ini, membuat itu. Kita bergantung kepada Tuhan untuk dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kemudian juga menangkap esensi pesan Tuhan dan berjalan seturut tuntunan. Ya, kalau kita ingin berjalan dengan Tuhan, ya itu tadi. Jadi menangkap esensi tadi, ya mungkin dengan berbagai cara tadi, ya kebetulan tadi dalam konteks ini perumpamaan. Tetapi kita bisa menangkap esensinya dan apa yang harus kita lakukan seturut tuntunannya. Ya, untuk kita dipakai Tuhan itu kita berjalan dengan tuntunan Tuhan kembali, gitu ya. Sebagaimana kembali ke yang tadi ya, sebelum manusia jatuh dalam dosa itu kan bersekutu dekat dengan Tuhan, memahami bunyi langkah Tuhan pun tahu. Istilahnya ya, maksudnya Allah dehem, dehem itu bahasa Jawa, bahasa ini apa gitu ya. Itu tahu gitu ya, gitu misalnya. Karena kita dekat dengan Tuhan. Jadi kita tahu gitu ya. Ya ini juga perlu latihan, kita pelan-pelan itu. Ini kira-kira Tuhan membawa saya kemana? Kita ke pelayanan apa? Apa yang Tuhan percayakan? Apa yang harus dilakukan? Dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga sebagai langkah iman, Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya penjelasan Tuhan Yesus ya, kalau yang menyampaikan langsung itu Allah sendiri di perjanjian baru tadi yang ada 44 tadi gitu ya. Mengandung apa sih sebenarnya mengenai kerajaan surga? Satu ya, kalau terkait perumpamaan ini mendengar. Ya, perintahnya itu untuk mendengarkan satu. Yang kedua mengatakan apa yang disampaikan Tuhan. Kemudian yang ketiga mengerti atau memahami, dan yang keempat menarik pelajaran. Itu kalau kita lihat konteksnya. Perintahnya itu mendengar, ya kita dengarkan gitu loh ya. Kemudian mengatakan, mengerti, memahami, juga menarik pelajarannya. Itu kalau terkait dengan perspektif ilahi tentang perumahan. Kemudian kalau kita lihat jenisnya tadi, ya jenisnya bisa bermacam-macam, Bapak Ibu sekalian. Karena bumi ini kan ciptaan Tuhan. Ya Allah bisa memakai apa saja. Ya kesaksian begitu banyak orang, termasuk kesaksian Bapak Ibu semua gitu ya, masing-masing bagaimana kenal Tuhan secara pribadi, bisa bermacam-macam juga caranya. Kalau dari perempuan ini ada memakai tanaman, ada pohon ara, biji sawi, benih, kebun anggur dan sebagainya. Ada secarik kain, kirbat, talenta, macam-macam kalau kita rangkum semua itu ya. Ada ragi, domba hilang, pukat, harta terpendam, perjamuan kawin, macam-macam. Lah, itu hal-hal yang kurang lebih berkaitan dengan kita semua, gitu ya, untuk menjelaskan kepada kita. Kemudian ada pribadi, penambur, 2 orang anak, penggarap, macam-macam. 10 gadis, hamba setia dan jahat. Yaitu hal-hal yang kurang lebih terangkum ya selama perjalanan manusia di bumi ini. Dan nilai-nilai kerajaan Allah coba kembali diingatkan kepada kita manusia. Ya, kalau kita rangkum ya banyak itu karena berbagai peristiwa kejahatan dan sebagainya itu. Tapi kemudian berdasarkan standar nilai kerajaan surga, maka disampaikan dalam bentuk perumpamaan-perumpamaan tadi supaya mudah dicerna oleh karena keterbatasan kita. Lah maknanya apa? Makna dan pesan itu melalui tanda, pengaruh gitu kan ya, koreksi perilaku, tindakan yang harus dilakukan. Itu kalau kita lihat itu tadi. Pengajaran dan pelajaran, teguran dan peringatan gitu ya, kurang lebih ya isinya. Dengan berbagai tadi supaya dapat dicerna, tapi intinya kurang lebih makna dan pesannya itu terkait dengan pengaruh atau peringatan pengaruh, ada tanda-tanda misalnya, tanda-tanda zaman gitu ya misalnya. Koreksi perilaku tindakan, ada pelajaran atau pengajaran yang didapatkan, tetapi juga seringkali teguran dan peringatan. Nah, sifatnya gitu ya, kalau kita lihat itu sifatnya rahasia karena tadi ya. Harus pakai perumpamaan dan sifatnya rahasia tersembunyi sehingga ini perlu diungkap. Ya, perlu hikmat dalam arti. Kita membutuhkan hikmat ilahi untuk menangkap pesan-pesan Tuhan secara menyeluruh gitu kan. Walaupun kadang-kadang kita terbatas, tapi ya itulah kalau kita ingin menangkap pesan ilahi itu kita harus kembali kepada tidak bisa kita cerna dengan cara kita sendiri. Itu yang kita dapatkan. Jadi penjelasan tentang kerajaan surga. Nah, sehingga
Apa yang perlu kita lakukan ke depan, Bapak Ibu sekalian, setelah mempelajari hari ini? Yang pertama memang keterbatasan kita. Manusia ini tidak sanggup untuk memahami secara utuh. Allah itu tidak terbatas. Kita sangat terbatas, kita harus sadari betul. Sehingga perlu hikmat Roh Kudus, gitu ya. Tujuan utama itu Allah menghidupkan kita kembali, gitu ya, dari dosa, ya, terpisah dengan Allah. Manusia memerlukan terang ilahi untuk mengerti bahasa Allah, gitu, kalau dalam bahasa lain, dan kerajaan surga tadi. Kita menjadi ciptaan baru, gitu ya, kalau dalam arti ayat yang lain, untuk bisa kembali bersekutu dengan Allah. Perlu hikmat Roh Kudus. Kemudian perlu sarana, gitu ya. Dalam berbagai ini perlu perumpamaan, perbandingan itu perlu sarana. Perbandingan dan perumpamaan dengan hal-hal yang di bumi yang bisa dipahami dan dimengerti oleh manusia. Itu sebagai sarana untuk itu tadi, karena keterbatasan. Manusia jadi semakin terbatas. Oleh sebab itu kita perlu bergantung betul. Nah, sarana yang ini pertobatan dan perbaikan perilaku. Teguran, peringatan, nasihat, pengajaran, pengaruh, koreksi tadi, itu yang ada di dalam apa ya, perspektif perumpamaan-perumpamaan. Jadi paling tidak kita menyadari bahwa kita terbatas, kita perlu hikmat ilahi, kita perlu merendahkan diri, sering Tuhan harus pakai sarana lain gitu ya. Tapi juga dalam rangka untuk kita semakin hari semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan, bertobat gitu ya, ada perubahan perilaku untuk kita berjalan bersama Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, apa yang kita pelajari ini tentu saja paling tidak mendapatkan insight gitu bahwa Allah sungguh tidak terbatas. Kita sangat terbatas. Tapi puji Tuhan bahwa Tuhan memberikan kesempatan untuk kita kembali kepada Allah dengan cara untuk kita merendahkan diri, bertobat dan lahir baru. Tuhan Yesus memberkati. Kita tunduk ke kepala sebentar ya. Bapak Surgawi, sekali lagi kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh mendengarkan sebagian sharing firman Tuhan ini. Hamba sudah selesai berbicara, Tuhan lanjutkan agar kami semua mendapatkan insight-insight pencerahan yang baru terkait apa yang kami pelajari tentang perumpamaan. Tuntun langkah-langkah kami untuk kami membaca dan memahami setiap pesan-pesan ilahi oleh karena kami ada di dalam terang firman Allah. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Ya Bapak Ibu kekasih, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan ya. Sangat mendalam sekali. Ini memang udah tingkatnya guru besar kita ya, untuk menyampaikan pelajaran yang sangat komprehensif. Ya puji Tuhan, terima kasih Pak Ignas mendapatkan satu apa ya namanya itu materi yang sangat berharga sekali. Kita mendapatkannya secara free ya di ruang yang ya di ruang doa seperti ini. Mungkin kalau kita bandingkan kalau kita profesor begini mengajar di ruang kelas ya, perlu kita harus ada di S2 atau kelas S3 dulu nih baru dapat diajar oleh seorang pengajar setingkat profesor begini. Kita sangat bersyukur ya kepada Tuhan. Kami sangat diberkati tentunya ya. Memang benar sekali perumpamaan-perumpamaan ataupun pengetahuan kerajaan Allah yang di deliver message-nya oleh Tuhan kepada para muridnya dengan menggunakan firman perumpamaan-perumpamaan itu sangat dahsyat sekali. Dan hari ini Prof. Ignas membantu kita mulai mengklasifikasinya, mengelompokkannya, dan mulai mengidentifikasi ya, sehingga kita wow luar biasa ya. Ini butuh waktu ya untuk merangkum. Ini kan kita dibuatkan rangkuman oleh profesor. Ya puji Tuhan, terima kasih Prof. Ini sesuatu yang sangat memberkati sekali, sangat dahsyat dan luar biasa. Dan hari ini kita juga terus diingatkan betapa Allah kita tidak terbatas ya. Pengetahuannya itu panjang, lebar, dalam, dan tingginya itu tidak terselami dengan pikiran manusia. Tetapi Tuhan mengajar kepada kita manusia yang serba terbatas karena dosa tadi ya.
sehingga kita akhirnya kehilangan kemuliaan Allah, sehingga tidak bisa memahami bahasa sorga lagi. Ya, jadi Tuhan pakai alat yang sederhana sekali, yaitu apa? Perumpamaan. Ya, puji Tuhan, sangat hebat, sangat luar biasa cara Tuhan Yesus yang terus mau mengasihi kita manusia, ya, yang sudah berdosa tapi tetap dikasihi. Di Taman Eden sangat dikasihi. Telah jatuh dalam dosa pun masih dikasihi. Dan terus dikasihi sampai dia mati di atas kayu salib. Sudah ditebus pun manusia masih berdosa lagi sampai sekarang. Lalu kita masih dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, itu dahsyat sekali. Ini karena kita dalam momen juga perayaan Paskah ya. Jadi memaknai kasih Tuhan itu sangat dalam dan luar biasa sekali. Kita semakin sangat diberkati oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini di ruang Zoom doa ini, di jam-jam doa pagi kita atau malam seperti ini, kita terus diingatkan tentang kasih Allah yang sangat sempurna. Baik itu adalah pujian, penyembahan, dan juga sharing-sharing seperti ini. Sangat dahsyat, luar biasa. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, mungkin Pak Fernando ya. Saya pikir Pak Fernando pasti sudah menyimpan sesuatu untuk dibagikan. Ya, silakan Pak Fernando mulai untuk membagikan apa yang boleh ditangkap jadi rema dan pasti akan memberkati kita juga. Sembari Bapak bertanya atau berbagi. Silakan Pak Fernando, Tuhan berkati. Oke, siap. Terima kasih. Apakah suara saya kedengaran? Ya, sudah Ya, kedengaran. silakan. Ya. Dengar jelas. Maaf, saya dalam perjalanan menuju pulang dari kantor ke rumah. Ya, saya Fernando Ginting, Pak, dari Hong Kong. Terima kasih, Oh, Prof. salam. Ignas Sutapa yang sudah memaparkan untuk presentasi yang sangat jelas dan sangat memperkaya setiap kita yang ada di ruangan Zoom ini. Iya, Pak. Tadi Bapak bilang dalam materi Bapak di poin yang keempat itu bahwa manusia kita sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Karena itulah kita mengalami keterbatasan. Saya coba menempatkan diri saya seperti orang awam yang bertanya kepada Bapak. Yang sering terjadi di kalangan kita dan kita bukan sedikit, bahkan ada yang menjadi ateis praktis di dalam kehidupan orang percaya akhirnya. Kita percaya bahwa, ini pertanyaan saya Pak, kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita ada di dalam Dia, maka kita akan dibuat menjadi anak, kita mendapatkan mujizat, kita mendapatkan ketenangan, kita mendapatkan berbagai macam hal baik, dapat berkat, dan sebagainya. Tetapi ketika dalam perjalanan, Yesus yang disajikan itu yang seperti kita presentasikan di ladang misi, berbeda dalam dunia nyata kehidupan kita orang percaya. Yang ada, kok Tuhan itu nyata, tapi kok ada masalah di dalamnya. Terkadang disitulah muncul keluh kesah kita, bahwa Tuhan tidak adil, Tuhan tidak ada, Tuhan kenapa biarkan masalah ini ada dalam kehidupan saya. Ini yang terbenak dan ada di dalam kehidupan kita orang percaya. Saya mau sedikit diperkaya dari Bapak, karena saya dari ladang misi, berjumpa dengan orang-orang seperti ini. Adakah arahan, clue-clue dari Bapak untuk memperkaya setiap kita yang ada di tempat ini, sehingga kita memahami bahwa kita yang terbatas memahami Tuhan yang tak terbatas itu sendiri dalam kehidupan nyata, realita kehidupan yang ada di lapangan. Sehingga ketika tantangan itu ada, kita tetap katakan Tuhan Yesus itu baik. Itu mungkin dari saya, Pak. Ya, bagus sekali Mas Fernando. Salam dari tanah air juga. Bagus sekali pertanyaannya dan ini biasanya menjadi concern kita semua gitu ya.